Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah, kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk menambah wawasan, khususnya mengenai kesehatan. Untuk tema hari ini adalah mengenai tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Titis dari Rumah Sakit Pluit dan juga tim marketing dari Rumah Sakit Pluit. Nah, untuk memperlancar biar acaranya lancar, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai untuk Health Talk siang hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Silakan slide. Tata tertib selama Health Talk berlangsung, yang pertama adalah matikan mikrofon Anda, kemudian matikan kamera selama sesi berlangsung, silakan dinyalakan pada saat sesi foto atau jika Anda sebagai presenter, kemudian handphone dalam kondisi silent. Terdapat dua cara untuk bertanya. Yang pertama adalah dengan menyalakan mikrofon dan bertanya. Kemudian bisa juga dilakukan melalui fitur chatbox. Jadi masih tersedia buat teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan, bisa menuliskan di chatbox yang sudah disediakan. Baik, lanjut. Agenda Health Talk siang ini adalah yang pertama, pembukaan sudah kita lakukan, kemudian dilanjutkan dengan company profile mengenai Rumah Sakit Pluit. Sebagai informasi teman-teman semua, Rumah Sakit Pluit saat ini sudah mulai kerjasama dengan Perfective Lembaga Indonesia. Untuk company profile akan dipaparkan oleh Dr. Andre dari marketing Rumah Sakit Pluit, kemudian pembicara atau narasumber siang hari ini adalah dengan Dr. Titis Indra SP KGH. Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama, kemudian setelah sesi foto bersama, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang sudah menyerahkan atau mengirimkan pertanyaannya, akan ada 10 voucher, 10 goodie bag dari Rumah Sakit Pluit untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan cukup bagus, nanti akan dipilih oleh tim dari Rumah Sakit Pluit Jakarta. Ini ya, oke. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah Sudah. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, terdengar jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesediaan yang diberikan buat saya pada siang hari ini. Saya mewakili Rumah Sakit Pluit, ingin berbagi informasi dengan teman-teman semua mengenai bagaimana sehat dan bugar dalam menjalankan puasa Ramadan. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa yang dimaksud dengan puasa itu adalah kita menahan diri terhadap hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti meniadakan makan dan minum dan sebagainya dengan sengaja. Itu adalah per definisi dari puasa. Nah, yang perlu kita tahu sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita saat kita melakukan puasa. Jadi akan terasa lapar dan lemas yang muncul pada saat kita berpuasa itu disebabkan karena saat kita berpuasa kita akan mengalami kekurangan energi yang berasal dari glukosa atau gula yang berasal dari makanan. Nah, apabila tidak ada intake glukosa atau gula makanan masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan melakukan proses yang namanya gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu apa? Gluconeogenesis itu adalah pembentukan gula oleh tubuh yang berasal dari cadangan gula otot, lemak, dan juga protein dengan tujuan untuk tetap dapat menghasilkan energi meskipun kita sedang dalam kondisi berpuasa. Pada awal kita berpuasa, umumnya rasa lapar itu sering dirasakan terutama pada jam makan.
Kenapa? Karena otak kita itu sebenarnya sudah menyimpan memori tentang waktu makan. Sehingga di awal-awal puasa itu umumnya pada jam-jam makan itu akan terasa lebih lapar. Kenapa? Karena ada memori dari sel otak kita yang memberikan signal bahwa itu adalah jam makan gitu ya. Tetapi secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu puasa, maka tubuh kita akan beradaptasi dan rasa lapar itu akan mulai berkurang. Nah, selama kita berpuasa 14 sampai 16 jam, itu tubuh kita akan mengalami proses autofagi. Apa sih yang dimaksud autofagi? Autofagi itu sebenarnya adalah suatu proses di mana tubuh itu melakukan penghancuran terhadap sel-sel tubuh yang rusak. Ya, jadi proses autofagi ini membantu mengurangi proses peradangan di dalam tubuh akibat sel-sel tubuh yang rusak. Lalu dia juga membantu meningkatkan sistem imun dan kemampuan tubuh kita dalam melawan penyakit, memperlambat proses penuaan atau aging, dan meningkatkan pembentukan sel-sel otak yang baru dan sel saraf sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam memori, mood, dan fokus. Hal inilah yang menjadi salah satu atau manfaat dari kita berpuasa adalah kemampuan tubuh melakukan proses autofagi ini selama kita berpuasa ya. Jadi sesuai ya. Jadi apa yang katakan bahwa berpuasa itu memberikan manfaat bagi tubuh kita ya karena memang secara patofisiologi dalam tubuhnya juga memang memberikan manfaat ya. Nah, jadi manfaat berpuasa itu adalah selain kita dapat menurunkan berat badan dan mengontrol berat badan asalkan makanan selama berpuasa atau berbuka puasa pun juga diatur ya. Lalu dengan kita berpuasa kita juga mengurangi asupan makanan berlemak dan gula, di mana hal ini akan membantu mengontrol gula darah, kadar kolesterol, dan tekanan darah, sehingga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung kita. Dan berpuasa sendiri juga memperbaiki irama sirkadian dan dapat memperbaiki kualitas tidur seseorang, dapat menurunkan hormon kortisol atau inflamasi peradangan yang berkaitan dengan stres ya. Dan juga dengan kita berpuasa itu dapat meningkatkan interaksi sosial meningkat. Kenapa saya bilang interaksi sosial meningkat? Karena ketika kita sedang berpuasa, buka puasanya nanti setelah itu taraweh gitu ya, lalu kemudian ada buka puasa bersama dengan keluarga. Nah, dengan kayak gini kan interaksi sosial jadi meningkat ya, yang biasanya makannya sendiri-sendiri, sekarang makannya jadi bareng-bareng. Yang biasanya jarang pergi untuk setelah berbuka gitu ya, jarang untuk pergi ke masjid. Nah, kalau selama bulan puasa ada manfaatnya, sering banget pergi taraweh gitu ya. Nah, jadi interaksi sosial jadi meningkat kan. Yang sebelumnya jarang berinteraksi dengan orang-orang kompleks gitu ya, tapi dengan dia pergi taraweh ke masjid, nah interaksi sosial itu akan meningkat ya. Nah, lalu pertanyaan yang sering banget datang ke saya, dokter, apakah orang tua saya yang sudah lansia itu boleh berpuasa? Nah, ini sering banget ditanyakan ke saya menjelang masuk bulan Ramadan, ya. Jadi kita harus tahu lansia itu memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Jadi kita mengenal ada yang namanya istilah chronological age dan biological age. Jadi kalau chronological age itu adalah usia yang sebenarnya. Sedangkan kalau biological age itu adalah kesan usia. Contoh ya, seringkali misalnya ada orang usianya 80 tahun gitu ya, tapi secara penampilan nggak seperti 80 tahun gitu ya. Ada penampilannya itu sehat, bugar gitu ya, seperti layaknya orang 60 atau 70. Nah, begitu pula kebalikan. Ada orang baru usianya mungkin 60 tahun atau 70 tahun, tapi udah rapuh banget gitu ya, seperti orang usia 80 tahun ya. Sehingga makanya kita harus bisa menilai terlebih dahulu kondisi si pasien ini, apakah chronological age-nya dan biological age-nya ini sesuai atau tidak gitu ya. Karena ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk kita mengizinkan berpuasa bagi lansia. Dan kemudian yang harus kita ingat juga pada usia tua itu sudah mulai ada perubahan fisik. Apa saja yang masuk perubahan fisik? Kemampuan mengunyah makanan, kemampuan mencerna makanan, itu kemampuan lambung di dalam mengolah makanan, itu juga sudah mengalami penuaan ya, seringkali ada perubahan. Lalu kemudian juga kemampuan tubuh terhadap menahan dehidrasi ya akibat berpuasa, lalu kemudian juga keterkaitan dengan sensitivitas terhadap kadar garam yang mengalami perubahan. Nah, itu semua harus dipikirkan pada pasien-pasien usia tua yang ingin berpuasa.
Termasuk perubahan perilaku atau kognitif ya, apakah dia masih bisa untuk mengerti ya, maksudnya memahami bahwa waktu berbuka atau waktu sahur gitu ya. Lalu kemudian seringkali dia mengalami demensi atau lupa gitu ya. Misalnya lupa tadi pagi sahur nggak ya? Atau udah buka puasa belum ya? Nah itu seringkali mempengaruhi ya. Jadi itu kita harus menilai terlebih dahulu. Lalu yang tidak kalah penting adalah menilai apakah ada penyakit kronik yang diderita oleh pasien tersebut. Misalnya pasien darah tinggi, pasien kencing manis, pasien dengan riwayat sakit jantung, stroke gitu ya, terkait dengan obat-obatan yang harus dikonsumsi, apakah saat ini obat-obatan itu bisa kita kurangin terkait dengan waktu puasa atau tidak ya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan bagi kita untuk mengizinkan seorang lansia atau usia tua itu untuk berpuasa. Nah, seringkali kita menilai yang namanya frail score. Frail itu rapuh ya. Jadi kita menilai dengan menggunakan yang namanya kuesioner rapuh untuk menilai nih lansia kita ini sebenarnya dalam kondisi fit atau robust atau dia dalam kondisi frail atau rapuh ya. Nah, ini suatu kuesioner yang gampang sekali kita pakai ya. Jadi kita menilai dari 5. Pertama, menilai yang namanya resistance ya. Resistance itu skornya iya atau tidak. Ya kita menilai apakah dengan diri sendiri atau tanpa alat bantu, apakah lansia itu mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga. 10 anak tangga tanpa istirahat di antaranya, iya atau tidak. Lalu menilai aktivitasnya ya. Jadi seberapa sering dalam 4 minggu ada merasa kelelahan. Ya apakah sepanjang waktu, sebagian besar waktu, kadang-kadang jarang. Nah dinilai skornya 1 atau misalnya skornya 0 ya. Lalu terkait dengan penyakitnya ya, apakah partisipan ditanya apakah dokter pernah mengatakan kepada Anda tentang penyakit Anda? 11 penyakit utama yang kita tanyakan ya terkait dengan hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal ya. Kalau dia menjawab 0 sampai 4 penyakit, skornya 0, 5 sampai 11, skornya 1. Lalu kita juga menilai usaha berjalan atau ambulatori. Ya, kita akan bertanya dengan diri sendiri atau tanpa bantuan, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira sejauh 100 sampai 200 meter? Apakah iya atau tidak ya? Lalu kita juga bertanya apakah terkait dengan hilangnya berat badan ya. Berapa berat badan saudara dengan mengenakan baju tanpa alas kaki saat ini? 1 tahun yang lalu, berapa berat badan Anda dengan menggunakan baju tanpa alas kaki ya? Dari situ kita melakukan scoring. Nah, kalau misalnya skornya 1 sampai 2 itu kita sebut sebagai prevail atau prarapuh. Kalau skornya di atas 2 itu dia rapuh atau rentah. Nah, hati-hati pada pasien lansia yang skornya itu udah di atas 2 atau dia itu cenderung rapuh atau rentah, maka kita harus hati-hati dalam mengizinkan pasien tersebut untuk berpuasa atau tidak. Yaitu harus tanyakan terlebih dahulu kepada dokter yang biasa memegang pasien lansia tersebut, apakah pasien ini mampu atau tidak untuk menjalankan ibadah puasa 30 hari penuh. Oke, slide-nya. Nah, ini juga penting ya, gangguan kognitif dan demensi ya, ini sering banget dialami oleh pasien-pasien usia tua kita ya. Sebenarnya gangguan kognitif atau demensia itu bukan kontraindikasi mutlak bagi lansia tersebut untuk berpuasa. Ya, tergantung dari tingkat kesulitan para lansia terhadap demensia dalam menjalankan puasa. Misalnya terkait dengan ada tidak disorientasi waktu. Artinya kalau lansia itu masih dapat mengenali dengan sangat baik, oh ya ini udah waktunya berbuka, ini waktunya sahur gitu ya, itu masih oke. Atau pasien masih tidak ada disorientasi terkait dengan pola makan atau pemahaman konsep puasa di mana demensianya adalah demensia ringan, maka pasien lansia itu dan dalam kondisi yang fit atau tidak dalam kondisi frail atau sakit, maka lansia itu diperbolehkan untuk berpuasa. Tetapi kalau misalnya demensianya itu cukup berat ya, di mana pasien juga sudah ada disorientasi, di mana dia tidak bisa memahami konsep itu dengan sangat baik, ya mungkin sebaiknya tidak perlu puasa ya, karena dan dia juga tidak memahami kewajiban tentang puasa, ya mungkin hal ini tidak memungkinkan bagi si lansia itu untuk berpuasa, ya kita bisa nyatakan bahwa memang dia tidak layak untuk menjalankan puasa ya, nanti mungkin hubungannya dengan perlu melakukan fidyah atau tidak gitu ya.
Lalu kemudian terkait dengan mild cognitive impairment, ya seperti yang tadi dokter bilang, ya itu bukan kontraindikasi, bisa saja berpuasa dengan pemantauan atau bimbingan dari anggota keluarganya, ya, tetapi sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokternya. Nah, kalau tadi terkait dengan apakah lansia boleh berpuasa atau tidak, yang sering kali muncul juga ditanyakan ke saya, apakah pasien diabetes atau penderita kencing manis boleh berpuasa atau tidak, dok? Jawabannya boleh, ya. Tetapi tentu ada risiko-risiko tertentu bagi pasien-pasien diabetes untuk berpuasa. Kenapa? Karena dengan puasa itu akan menyebabkan perubahan pola makan, perubahan pola tidur, keseimbangan cairan, perubahan gula darah, perubahan hormon, dan pola makan pada pasien tersebut. Dan seringkali bisa menimbulkan komplikasi pada pasien diabetes yang berpuasa. Misalnya, karena dia berpuasa, di mana asupan makanan itu terbatas, sedangkan pasien tersebut mengkonsumsi obat-obat anti diabetes atau menggunakan insulin, seringkali terjadi resiko hipoglikemi atau gula darah drop, ya. Atau bisa juga bikin pasiennya itu sampai tidak sadar atau koma, ya, karena gulanya drop, atau seringkali juga karena intake cairan yang kurang, pasien itu mengalami dehidrasi, ya, atau bisa juga seringkali muncul Halo? Ya, Bu Dokter. Ya, lanjut, Dok. Terdengar. Oke, saya lanjut ya, soalnya tadi kayak ada trouble sedikit ya. Oke. Ya, lalu kemudian seringkali juga ada pasien diabetes yang karena merasa, oh karena saya lagi berpuasa, saya tidak makan gitu ya, konsep yang ada di dalam pikirannya karena saya tidak makan, saya nggak berani deh minum obat gulanya gitu ya, karena dia nggak nanya juga sama dokternya gitu ya. Jadi akhirnya selama puasa itu dia nggak minum tuh obat gulanya gitu ya. Yang ada malah gulanya melonjak tinggi, lalu terjadilah komplikasi yang kita kenal dengan istilah ketosis DM. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, kalau gitu apa yang harus dilakukan kalau misalnya Anda sebagai penderita diabetes tapi ingin puasa, ya? Jadi yang paling pertama tentu adalah kita menilai resiko kemungkinan adanya komplikasi diabetes kalau kita pasien diabetes ini berpuasa, ya. Sebaiknya penilaian risiko ini dilakukan sebelum memasuki masa puasa atau bulan Ramadan. Penilaian yang dilakukan oleh dokter, sebaiknya sih waktu yang ideal adalah 6-8 minggu sebelum masa puasa ya. Dan biasanya kita harus ulang tiap tahun kalau kita mau puasa. Bukan berarti tahun lalu puasanya aman, tahun ini itu aman. Karena bisa saja dalam 1 tahun ke depan sudah terjadi perubahan kondisi dari pasien diabetes ini. Sehingga sebaiknya dikonsultasikan lagi. Yang dilakukan adalah tentu memeriksa kondisi fisiknya dan kontrol gula darah sebelum puasa, apakah pasien ini sudah masuk dalam kategori pasien diabetes yang terkontrol gulanya atau belum. Lalu kita menentukan apakah ada kemungkinan resiko komplikasi akut yang bisa terjadi pada pasien ini kalau pasien ini menjalani puasa. Misal, pasien nggak berpuasa aja sering banget gulanya drop ya, atau mengalami yang namanya hipoglikemi. Apalagi kalau pasien ini berpuasa. Nah, itu harus dicari atau dievaluasi oleh dokternya. Apakah karena memang intake makanan yang terlalu sedikit atau dosis obatnya yang terlalu tinggi ya. Nah, itu sebaiknya dilakukan evaluasi sebelum memasuki masa puasa. Dan termasuk penyesuaian waktu minum obat. Misal, pasien dikasih obat minumnya sehari 3 kali. Mungkin pada waktu puasa kita akan mengatur kembali jadwal minum obatnya yang semula 3 kali itu kita berubah menjadi 2 kali. Atau misalnya biasanya minum obatnya siang, tapi karena dia mau puasa mungkin akan kita pindahkan apakah ke waktu sahur atau ke waktu berbuka. Nah, inilah pentingnya bagi pasien-pasien diabetes itu untuk konsultasi terlebih dahulu sebelum mau memasuki bulan puasa. Nah, tentu sebagai dokter kita akan menilai pasien ini tipe diabetes yang mana ya, tipe 1 atau tipe 2 dan sudah berapa lama pasien ini menderita diabetes. Lalu kemudian kita juga akan melihat dari catatan apakah pasien ini selama pengobatan diabetes ini pasiennya sering hipoglikemi atau enggak, drop atau enggak gulanya. Termasuk pasien yang patuh atau tidak dalam minum obat. Termasuk pasien yang bagus atau tidak di dalam mengatur pola makannya.
ya. Lalu kita juga lihat berapa sih nilai HbA1c terakhir atau yang kita kenal sebagai kontrol gula darah. Ya, yang dimaksud dengan kontrol gula darah yang baik kalau nilai HbA1c-nya itu di atas 7. Lalu kemudian kita juga harus bertanya kepada pasien tersebut apakah mampu melakukan pemantauan gula darah mandiri di rumah dengan mengecek gula darah dengan glukometer atau stick gula darah, ya. Itu akan sangat baik sekali kalau pasien bisa melakukan pengecekan itu di rumah. Lalu kemudian kita juga menilai apakah selama pengobatan diabetes atau selama pasien yang menderita diabetes pernah terjadi komplikasi akut diabetes atau tidak. Misalnya ketosis diabetes, ya, yaitu adalah suatu komplikasi di mana gula darah itu sangat tinggi dan tidak secara efektif dapat digunakan oleh tubuh sehingga terjadi pemecahan lemak yang berlebihan di dalam tubuhnya sehingga menimbulkan akumulasi keton, ya, yang kita kenal dengan nama ketoasidosis diabetikum. Lalu menilai apakah saat ini ada komplikasi kronik, ya, misalnya apakah sudah ada komplikasi yang terkait dengan jantung, terkait dengan penyakit ginjal diabetik, terkait dengan apakah ada masalah kebutaan atau retinopati diabetik, apakah ada luka atau tidak di kaki saat ini. Nah, ini semua harus kita nilai ulang. Apakah pasien diabetes ini hamil atau tidak hamil? Apakah pasien diabetes ini, karena biasanya pasien diabetes ujung-ujungnya banyak juga ya pasien lansia, ya, meskipun saat ini nggak cuman orang usia tua aja yang diabetes, ya, banyak kan juga anak-anak muda, dewasa muda nih banyak nih yang kena diabetes, ya. Nah, tentu kalau dia diabetes dengan lansia, ini juga harus menjadi perhatian khusus, ya. Apakah rapuh atau tidak, apakah ada gangguan kognitif atau tidak, ini harus dinilai terutama pada diabetes yang lansia. Lalu kita menilai bagaimana aktivitas fisik dari pasien diabetes ini. Lalu yang tak kalah penting adalah kita bertanya, bagaimana pengalaman berpuasa Ramadan sebelumnya? Kalau misalnya Ramadan sebelumnya puasanya lancar, aman, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kita bahwa ya kemungkinan besar Ramadan kali ini pun dia akan berpuasa dengan baik asal kita menilai kembali kondisinya, ya. Lalu tentu kita bertanya mengenai durasi puasa, ya, karena kan bisa saja mungkin saat bulan puasa pasiennya sedang tidak ada di Indonesia. Mungkin di negara-negara yang sedang mengalami musim panas gitu ya. Mungkin kalau dia puasanya kayak di Australia gitu, biasanya puasanya akan lebih panjang tuh, lebih dari 14 jam, ya. Lalu kemudian kita yang tadi saya bilang, kita harus tahu obat yang dia konsumsi itu apa, insulin yang dia pakai itu apa, dosisnya berapa, tujuannya adalah menyesuaikan supaya puasanya tetap aman. Nah, ini pemantauan gula mandiri di rumah ini sangat penting sekali, ya. Jadi kita sih selalu mengharapkan bahwa pasien-pasien diabetes itu punya alat mengontrol gula darah, ya. Jadi selama bulan puasa pasien itu bisa mandiri melakukan pemantauan gula di rumah, tentunya dengan dipantau oleh tenaga medis atau dokter. Nah, ini yang jadi pertanyaan sering banget ditanya sama saya, dokter kalau cek gula darah saat berpuasa membatalkan puasa atau tidak, ya. Saya sudah bertanya juga sebenarnya ke beberapa teman-teman saya yang tentunya adalah ahlinya, ya, ahli agama. Saya bertanya dan mereka semua menyatakan bahwa cek gula darah saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Jadi cek dengan glukometer itu ya tidak membatalkan puasa. Ya, sehingga disarankan kita melakukan pemantauan gula darah mandiri di rumah. Ya, memang yang paling ideal sih dikatakan bahwa pemantauannya itu 7 titik. 7 titik itu banyak banget, ya. Sebelum sahur, pagi hari, siang hari, sore hari, sebelum berbuka, 2 jam sesudah berbuka, atau saat mau tidur. Ya, tapi itu banyak banget sih, ya. Jadi biasanya saya selalu bilang ke pasien-pasien, setidaknya kamu melakukan pengecekan gula mandiri saat ada keluhan. Apa tuh keluhannya? Yang terkait dengan hipoglikemi, misalnya tiba-tiba pasiennya lemes banget, lalu kemudian keringat dingin, sakit kepala, rasa seperti mau pingsan, tampak bingung, dada berdebar-debar, terasa sangat lapar, disorientasi. Udah, itu pasti curiga adanya gula darah drop di bawah 70. Kalaupun nggak punya alat gula darah, segera buka puasa, batalkan puasanya, ya. Tapi kalau punya alat gula darah, mungkin bisa dicek dulu. Kalau memang gula darahnya rendah, ya, di bawah 70 atau mungkin kalau di bawah 100 saja udah ada komplikasi seperti itu, segera batalkan puasanya. Atau kebalikannya, hiperglikemi, gulanya tinggi banget. Ya, biasanya rasa hausnya hebat, lapar, frekuensi berkemihnya itu jadi sering banget, lemas, mual, muntah, agak-agak mirip sih sebenarnya dengan hipo, ya. Jadi biasanya kalau punya alat gula langsung cek. Kalau gulanya tinggi banget di atas 300 disertai dengan ada gejala
batalkan puasa Anda ya. Tapi kalau misalnya aman ya sudah gitu ya. Jadi ini penting banget nih ya. Jadi pemantauan gula darah tidak membatalkan puasa, tapi dengan kita bisa melakukan pemantauan gula darah di rumah itu lebih safe, lebih aman gitu ya, sehingga kita bisa tahu apakah pasien ini hipoglikemi atau enggak, sehingga perlu segera dibatalkan puasanya atau tidak ya. Jadi supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Karena kalau dia hipoglikemi yang berkepanjangan atau bisa-bisa sampai pasiennya lemes banget, misalnya gulanya drop sampai 40, 50, pasiennya kita sangka tidur gitu ya. Oh mungkin tidur kali gitu ya. Ternyata bukan tidur, ternyata gulanya drop, pasiennya sampai pingsan, dibangunin susah, nah itu bisa bahaya ya. Jadi makanya penting banget pasien-pasien diabetes yang mau puasa itu punya alat gula darah di rumah. Lalu kemudian yang terkait masalah lain yang suka ditanyakan juga ke dokter, dok kalau saya punya masalah ginjal dok, boleh nggak nih kalau saya puasa ya? Nah masalahnya penyakit ginjal itu banyak ya, bahkan kalau gagal ginjal pun ada dari stadium 1 sampai stadium 5, cuci darah atau tidak cuci darah gitu ya. Nah yang harus menjadi perhatian bagi kita adalah pasien-pasien ginjal ini tentu kita tahu bahwa dia harus hati-hati terhadap cairan ya. Jadi kalau misalnya berpuasa yang paling ditakutkan adalah resiko dehidrasi sebenarnya, di mana resiko kalau dehidrasi ini juga bisa mempengaruhi kondisi ginjalnya. Atau ketika misalnya dia berpuasa lalu misalnya pada saat buka dia minum air terlalu banyak gitu ya, karena rasa haus yang berlebihan, terjadi yang namanya overload, di mana karena fungsi ginjalnya sudah tidak bagus. Misalnya gagal ginjalnya udah stadium 4, stadium 5 ya. Sehingga biasanya saya selalu sarankan bagi pasien-pasien saya yang menderita penyakit ginjal kronik gitu ya, yang ingin berpuasa, saya selalu sarankan untuk latihan dulu. Latihan dulu sebelum masuk bulan puasa. Jadi biasanya 2 minggu atau 3 minggu sebelum masuk bulan puasa latihan dulu. Misalnya latihan sehari atau 2 hari, lihat kemampuannya untuk belajar mengatur cairan. Berapa yang diminum pada saat sahur, berapa yang dia minum pada saat buka, dan melihat apakah ada komplikasi atau tidak, apakah mempengaruhi fungsi ginjalnya atau tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan juga sering kalau ada pasien dengan batu ginjal ya. Kalau ada pasien dengan batu ginjal itu kan kita suka suruh minum lebih banyak gitu ya pada pasien-pasien batu ginjal. Nah, kalau misalnya cairannya nggak cukup atau misalnya pada saat dia berpuasa kan dia cenderung agak dehidrasi itu ya selama masa puasa 12-14 jam itu seringkali takut kambuh atau terjadi yang namanya kolik ya. Makanya biasanya kita selalu instruksikan bagi pasien-pasien yang ada batu ginjal pada saat sahur itu harus cukup cairannya dan pada saat buka puasa juga harus cukup cairannya ya, dan sebaiknya kontrol dulu ke dokter sebelum dia berpuasa. Lalu bagaimana kalau pasien itu menderita sakit jantung atau kolesterol? Ya, selama penyakit jantung dan kolesterol itu terkontrol, dia diperbolehkan untuk puasa. Tapi kalau misalnya sedang ada komplikasi, misalnya pasien saat ini sedang ada nyeri dada atau yang kita kenal dengan istilah serangan jantung gitu ya, tekanan darahnya tidak terkontrol dan pasien harus minum obat misalnya sehari 3 kali gitu ya, dan obatnya nggak bisa dikurangin gitu ya, mungkin sebaiknya kita sarankan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu ya. Nanti kita lakukan evaluasi, kalau sudah terkontrol maka dia bisa melanjutkan puasanya ya. Dan tetap pasien-pasien yang menderita jantung dan kolesterol, tetap pada saat puasa pun kita sarankan tetap mengkonsumsi diet rendah garam, yakni 5 gram per hari, dan juga diet rendah lemak. Ya, dan dikatakan bahwa sebenarnya puasa ada memberikan manfaat bagi pasien jantung dan kolesterol ya, karena dapat dengan berpuasa itu dapat memperbaiki kadar kolesterol ya. Nah, tapi diskusikan dulu ke dokternya kalau pasiennya mau berpuasa untuk menyesuaikan obat-obatan. Lalu yang sering ditanya ke saya, kapan sih dok orang sakit itu sebaiknya jangan puasa ya? Yang pertama tentu adalah ketika kalau pasien sakit itu sedang mengalami kondisi kekurangan gizi ya, atau dia sedang membutuhkan nutrisi tinggi untuk memperbaiki kondisi. Makanya biasanya kita sarankan untuk tidak berpuasa. Atau sedang mengalami komplikasi akut dari penyakit yang dialami. Misal, pasien dengan diabetes saat ini sedang ada komplikasi akut ya, misalnya pasiennya sedang mengalami ketosis diabetikum gitu ya. Nah, tentu kita tidak sarankan untuk berpuasa. Atau misalnya pasien dengan batu ginjal dan saat ini sedang mengalami kolik atau sedang batunya itu sedang mengalami reaksi gitu ya, kolik ginjal, ya kita tidak sarankan puasa karena dengan dia dehidrasi itu akan meningkatkan risiko kolik yang terjadi. Atau pasien-pasien yang sedang
menggunakan obat-obat yang dapat mengganggu fungsi ginjal jika dia mengalami dehidrasi yang cukup lama, sehingga kita tidak sarankan untuk berpuasa. Atau sedang menggunakan obat-obatan yang bisa menyebabkan muntah atau diare. Jadi biasanya kita sarankan untuk tidak berpuasa. Atau pasien-pasien sedang dalam pengobatan intensif, di mana disarankan untuk minum obat intensif atau kita tidak bisa mengurangi frekuensi minum obat yang sehari 3 kali, itu dikurangi jadi sehari 2 kali atau sehari sekali karena obat ini penting untuk kesembuhan daripada penyakitnya, maka kita sarankan untuk tidak berpuasa. Ya, nah ini juga sering nih ditanyakan ke dokter Titis nih, dok, aktivitas fisik seperti apa yang disarankan pada saat berpuasa ya. Jadi orang yang berpuasa itu tetap kita sarankan untuk melakukan aktivitas hariannya yang sudah biasa dia lakukan selama di luar dari bulan Ramadan ya. Aktivitas fisik yang berat itu yang tidak disarankan ya. Jadi misalnya lari maraton gitu ya, ya sebaiknya jangan gitu ya kalau lagi puasa gitu ya. Tapi kalau aktivitas yang ringan, misalnya lari-lari jogging ringan itu ya boleh aja gitu ya. Tapi biasanya kita sarankan dilakukannya mendekati waktu iftar atau berbuka, misalnya 30 menit menjelang berbuka puasa, itu kita melakukan olahraga ringan sambil menunggu waktu berbuka puasa, lalu kemudian dilanjutkan lagi 30 menit kemudian setelah buka puasa ya. Tujuannya adalah menurunkan resiko hipoglikemi dan dehidrasi ya. Olahraga dalam rumah itu juga disarankan sih gitu ya untuk mencegah dehidrasi yang terlalu berlebihan, apalagi kalau cuaca sedang panas ya. Jangan lupa harus cukup tidur dan istirahat ya. Olahraga sebaiknya yang low impact ya, jadi kayak misalnya lari kecil gitu ya, angkat barbel ringan gitu ya, lalu kemudian mungkin berenang gitu ya. Waktu 30-60 menit saja cukup ya. Nah biasanya nih sahabat-sahabat muslim yang melakukan aktivitas sholat tarawih itu juga dikatakan bahwa dapat memberikan tambahan pembakaran kalori sebanyak 200 kalori ya dengan melakukan sholat tarawih ya. Jadi itu sangat baik sekali dan sangat dianjurkan ya. Nah, lalu kemudian bagaimana pemeliharaan berat badan dan penurunan berat badan saat berpuasa, dok? Jadi banyak nih cewek-cewek nih, biasanya kalau mendekati bulan puasa nih seneng. Kenapa? Karena dipakai sebagai momen selain untuk mencari pahala karena ibadah, tapi juga untuk dijadikan momen untuk menurunkan berat badan, ya. Bisa ya. Jadi tetapi bisa juga malah kalau bulan puasa tuh karena saat berbukanya itu jor-joran gitu ya, jadi nggak dikontrol tuh semua makanan masuk gitu, goreng-gorengan, yang manis semua dimasuk gitu ya, karena banyak juga yang beranggap kan hanya setahun sekali gitu ya untuk makan makanan manis, padahal sebenarnya jangan gitu ya, karena kalau kita bisa mengontrol makanan yang kita makan pada saat sahur atau berbuka puasa, itu dengan berpuasa itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan dan juga mengontrol berat badan. Karena dengan kita mengontrol berat badan, itu dapat memberikan kontrol gula darah yang baik juga buat tubuh kita. Biasanya sih target optimal yang disarankan itu adalah 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Jadi kalau misalnya turunnya dalam seminggu itu 3 kilo, ya nggak benar juga sih gitu ya. Jadi biasanya kita sarankan kalau memang mau berpuasa sambil menurunkan berat badan, target yang diinginkan itu adalah 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Jadi lumayan kalau misalnya puasanya kira-kira 4 minggu bisa turun 4 kilo. Nah, pada lebaran tuh, pada hari raya itu udah pada singset deh semua ya, oke? Nah, lalu kemudian juga perhatikan asupan kalori hariannya. Jangan terlalu banyak konsumsi yang manis-manis atau yang gulanya tinggi ya, karena itu malah akan mempercepat kenaikan berat badan. Kalori sebaiknya dibagi berdasarkan waktu sahur dan juga iftar atau berbuka puasa ya. Nah, ini tips and tricksnya nih buat sahabat-sahabat semua yang hari ini ikut di dalam acara Zoom ini. Yang pertama, asupan kalori harian tuh harus seimbang, biasanya konsumsi gizinya juga seimbang. Nih kalau kita lihat nih ada yang makan berdasarkan piring Ramadan. Nih kalau kita lihat ya, ini namanya piring Ramadan. Hilang sebentar. Jadi ini kalau kita lihat nih, kira-kira nasinya nih 1/4 ya. Jadi kalau ini piring ya, kita bisa mengatur nih teman-teman ya, kalau ini piring gitu ya, ini nasi ini kira-kira 1 gelas nasi ini ya, jadi kira-kira sekitar 6 sampai 9 sendok makan. Lalu kemudian ini sayur-sayurannya porsinya kira-kira segini, lalu ini proteinnya kira-kira 100 gram ya, 100 gram itu kalau kayak
ayam gitu, ayam yang kayak ada paha bawah, paha atasnya gitu, itu 100 gram tuh. Kalau cuman paha bawahnya aja itu biasanya sekitar 40 gram ya. Jadi lalu kemudian ini daging sapi ya, kira-kira 100 gram gitu ya. Lalu kemudian di sini ada tambahan misalnya kacang-kacangan ya. Lalu kemudian ini ada apel, jangan lupa buah-buahan, sayur itu harus ada ya. Diet yang tinggi 100 sangat disarankan pada saat kita berpuasa ya. Lalu kemudian snack sehat ya. Snack sehat tuh biasanya misalnya kayak kurma gitu ya. Itu adalah snack yang sehat ya. Lalu jangan lupa ketika kita berbuka puasa harus minum air putih yang cukup. Ya, sahur juga disarankan jangan terlalu pagi gitu ya. Jadi dekatkan biasanya dengan waktu imsyak gitu ya supaya puasanya itu berjalan dengan lancar. Kalau misalnya sahurnya terlalu pagi gitu ya, nanti puasanya jadi terlalu lama, nggak kuat. Yang ada belum waktunya berbuka puasa, udah langsung buka puasa ya. Minum 8 gelas sehari, jadi bisa dibagi mungkin pada pagi hari itu dia minumnya 3 gelas, nanti pada saat buka puasa mungkin akan minum lebih banyak ya. Tapi setidaknya pada saat sahur itu adalah asupan air 3-4 gelas, tujuannya supaya jangan dehidrasi ya. Lalu hindari konsumsi makanan tinggi gula setelah buka puasa atau di antara makan ya. Sebenarnya sih kurma itu tinggi gula ya, tapi kan memang karena sunnah Nabi bahwa makan kurma itu baik ya gitu ya. Jadi sebaiknya sih dikonsumsi, kan aturannya kalau saya nggak salah ya harus makan kurmanya ganjil ya, apa ininya ya jumlahnya ya. Tapi kan ganjil itu kan bisa 1, 3, 5 gitu ya. Jadi jangan ngitungnya dari 9, 11, 13 gitu ya. Kebanyakan teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kurma apa tuh yang gede itu yang agak besar kurma acwa ya kalau nggak salah ya, yang agak besar ya. Yang agak besar ya. Menjol, Dok. Mejol ya, mungkin mejol. Nah, itu kan kurmanya besar ya, mungkin 1 atau 3 lah maksimal gitu ya, atau 1 lah karena dia kan besar ya. Tapi mungkin kalau kurma yang kecil-kecil tuh bisa 3 atau 5 gitu ya. Tapi jangan hitungnya jangan 9, 11, 13 gitu ya, kebanyakan gitu ya. Nanti kadar gulanya bisa melonjak ya. Oke. Nah, kurma ini juga ada manfaatnya. Jadi kurma itu dia tinggi kalium, teman-teman. Jadi kalau kita kalium itu, kalau kita kekurangan kalium itu badan kita lemes gitu ya. Jadi nah dengan kita makan kurma pada saat buka puasa, selain memang karena dia gulanya tinggi gitu ya, sehingga kalau kita lagi gulanya lagi drop gitu ya, makan kurma tuh gulanya langsung naik gitu ya. Tapi ada kaliumnya. Nah, kaliumnya itu yang juga baik gitu buat tubuh karena dia untuk kekuatan otot gitu ya. Makanya disarankan boleh untuk membuka puasanya dengan kurma gitu ya, tapi jumlahnya disesuaikan. Lalu kemudian nah, ini nutrisi harus terjaga ya antara kalori, protein, lemak, serat, mineral dan vitamin itu harus berimbang ya. Jadi jangan ya udah deh saya proteinnya aja yang saya tinggiin gitu ya, tapi saya nggak makan karbohidratnya, jangan juga nggak bisa ya karena tetap karbohidrat itu harus mengambil porsi 30-40%, proteinnya 20-25%, lemaknya 15-20%, seratnya itu juga harus tinggi serat. Nah, itu jangan lupa. Istirahat harus cukup ya. Lalu kemudian kebutuhan air ini yang sangat penting nih ya. Biasanya sih saya suka ngajarin tuh pasien-pasien 8-19 hari kapan aja. Jadi biasanya setelah bangun sahur, selepas sahur, lalu saat berbuka puasa, setelah sholat maghrib, setelah makan malam, setelah sholat isya, setelah sholat tarawih sebelum tidur. Jadi biasanya minimal tuh bisa sampai 8-9 gelas tuh. Tapi kalau pada orang usia tua atau lansia, kadang-kadang yang sebelum tidur ini jadi problem nih, karena kalau dia minumnya sebelum tidur, deket banget sama waktu tidur, itu jadi sering terbangun kencing gitu ya, karena jadi buang air kecil terus ya. Jadi biasanya saya sarankan 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam sebelum tidur lah terakhir minum supaya malamnya tidurnya tidak terlalu terganggu atau bangun-bangun terus ya. Kapan sih kita harus segera batalkan puasa ya kalau misalnya kita demam tinggi atau ada mual muntah atau misalnya diare atau nyeri perut hebat gitu ya, lemas gitu ya, ya segera batalkan puasanya. Penyesuaian minum obat selama puasa ini penting banget ya teman-teman. Kalau misalnya Anda mengkonsumsi obat-obat rutin ya sebaiknya tanyakan ke dokternya apakah obat-obat ini masih boleh saya konsumsi selama saya berpuasa atau apakah harus ada perubahan. Misal ya, yang sering banget datang ke saya pasien diabetes tentu ya.
Obat-obat diabetes yang biasanya diminumnya pada pagi hari, ya, dan di mana obat-obat itu berfungsi untuk menurunkan gula darah, biasanya pada waktu bulan puasa itu suka saya tuker waktunya. Jadi biasanya yang biasanya minumnya pagi gitu ya, jadi saya minta untuk minumnya nanti sore aja pada saat berbuka puasa. Tujuannya adalah untuk menghindari resiko hipoglikemi sekitar jam 2, jam 3, itu biasanya takutnya dia udah hipo gitu ya. Atau biasanya dosisnya misalnya biasanya 3 miligram atau 4 miligram gitu. Biasanya dosisnya saya turunkan gitu ya selama bulan puasa, tujuannya supaya puasanya tetap lancar dan tidak terjadi hipoglikemi ya. Tapi bisa juga ada yang nggak ada perubahan gitu. Obatnya oke, nggak apa-apa, aman untuk Anda konsumsi selama bulan puasa, teruskan saja. Misalnya kayak obat-obat hipertensi yang rutin dikonsumsinya malam ya nggak apa-apa. Atau misalnya obat kolesterol yang biasanya yang dikonsumsinya malam, ya teruskan saja. Artinya tidak perlu ada perubahan ya. Dan saya juga biasanya tidak pernah memulai obat baru pada saat di bulan Ramadan. Misalnya pasien itu pasien diabetes gitu ya. Lalu kemudian selama bulan Ramadan di mana pasien itu berpuasa, lalu kita mencoba untuk memberikan tambahan obat baru. Biasanya itu saya hindari. Biasanya saya biarkan saja dengan obat-obat yang sudah biasa dia konsumsi. Nanti setelah puasa atau bulan Ramadan selesai, baru kita melakukan evaluasi kembali apakah perlu ada penambahan obat baru atau tidak ya. Karena sangat berisiko untuk memulai obat-obat baru pada saat pasien itu berpuasa atau di bulan Ramadan. Nah, ini penting nih, pengkajian setelah Ramadan ya. Banyak banget pasien-pasien datang habis bulan Ramadan setelah hari raya gitu ya. Gulanya melonjak gitu ya, kolesterolnya melonjak ya. Nah, itu perlu kembali kita melakukan evaluasi dari nilai laboratorium, dari status nutrisi gitu ya, parameternya. Tapi banyak juga loh yang datang ke saya setelah bulan puasa atau bulan Ramadan itu, aduh saya senang sekali ngelihat kontrol gula darahnya jadi membaik, kolesterolnya jadi membaik, tekanan darahnya membaik. Aduh, saya senang sekali deh kalau melihat pasien-pasien yang datang dengan kondisi yang seperti itu ya. Jadi kesehatannya itu membaik loh pada saat dia bulan puasa gitu ya. Jadi biasanya itu banyak tuh yang kayak gitu juga banyak, dok ini bagus ya dok, saya puasa nih 30 hari, gula saya jadi HbA1c saya yang sebelumnya nggak terkontrol sekarang jadi terkontrol. Itu banyak teman-teman ya. Itulah yang saya bilang itu manfaat dari berpuasa ya. Lalu tentu kita jangan lupa tanya bagaimana pencapaian, kesulitan atau kondisi yang pasien alami selama berpuasa gitu ya. Ini bisa menjadi catatan atau record kita untuk dia berpuasa di tahun yang mendatang ya. Ini adalah slide terakhir dari saya sebagai take home message-nya. Pertama, puasa Ramadan selama 30 hari penuh itu menyebabkan perubahan di dalam tubuh ya. Nah, pasien yang menderita penyakit tetap diperbolehkan mengikuti ibadah puasa asalkan sudah dikonsultasikan terlebih dahulu oleh dokternya. Sebaiknya melakukan pengkajian dan evaluasi kondisi terlebih dahulu, minimal 1 bulan sebelum bulan puasa ya. Dan sebelum berpuasa, sebaiknya pemeriksaan itu dilakukan menyeluruh dan stratifikasi resiko, apakah pasien itu termasuk yang resiko tinggi atau tidak untuk menjalani puasa, dilakukan oleh dokter yang sudah terbiasa memegang pasien itu. Jadi mengetahui riwayat medisnya lah ya selama ini ya. Lalu pemantauan glukosa darah mandiri di rumah itu sangat penting teman-teman bagi pasien-pasien diabetes yang berpuasa. Selama berpuasa kita tetap harus memperhatikan keseimbangan nutrisi dan cairan yang masuk dalam tubuh. Dan dengan berpuasa itu membantu memelihara kesehatan tubuh seseorang. Oke, baik. Itu adalah slide terakhir dari saya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat dan teman-teman. Semoga puasanya lancar dan tidak mengalami kendala apapun dan juga tetap sehat selama bulan puasa. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dr. Titis untuk pemaparannya yang luar biasa. Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, kita akan lakukan foto session terlebih dahulu. Mohon teman-teman. Dunia, sorry. Ya, yang gimana? Marketingnya sekarang atau gimana? Gimana Pak Dokter? Mau sekarang atau? Boleh. Sekarang aja. Ya, boleh. Oke. Baik, kalau begitu. Tolong bantu share screen. Yes, sebentar Pak. Ya. Sudah di-mute ya, Dok? Dokter, sudah terlihat kah? Ya, sudah. Suara saya sudah cukup jelas? Jelas. Ya, oke. Ya, selamat sore semua untuk rekan-rekan dari PT Perfetti Family. Terima kasih untuk undangan. Pak Dokter, sebelumnya waktunya 10-15 menit ya Pak Dokter. Oke, siap. Ya.
Ya, saya perkenalkan, saya Dr. Andre Mas dari bagian marketing Rumah Sakit Pluit. Oke, next. Tak kenal maka tanda tak sayang. Sekilas saya akan membacakan profil Rumah Sakit Pluit. Next. Ya, next. Ya, next. Ya. Rumah Sakit Pluit itu sudah berdiri dari tahun 1996. Ya, tujuannya ya untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Next. Next. Rumah sakit Pluit itu adalah tipe B, di mana tipe B itu minimal adalah 200 bed. Kita sudah lengkap dengan peralatan fasilitas MRI, CT scan, ICU, dan pelayanan tindakan bedah minimal invasif. Untuk pelayanan bedah ini adalah pelayanan prioritas dari rumah sakit kami. Next. Ya. Kemudian pada tahun 2004 kita membuka cabang yaitu Rumah Sakit Gading Pluit di Kelapa Gading. Next. Ya, ini lokasi Rumah Sakit Pluit sangat strategis, di mana bisa dari bandara, bisa juga dari tol arah dari Cawang maupun dari Tanjung Priok. Next. Ini susunan direksi kami, direktur utamanya yaitu Dr. Suprianto, spesialis bedah. Next. Nah, rumah sakit yang baik tentunya rumah sakit yang telah lulus paripurna akreditasi, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita sudah 2 kali mengikuti akreditasi dan 2 kali kita lulus paripurna. Ya, ini 2 kali, tahun 2017 dan tahun 2022. Nah, kita juga mendapatkan anugerah Bapeten, di mana Bapeten itu yaitu suatu badan pengawas tenaga nuklir yang mengawasi seluruh rumah sakit untuk keamanan nuklir, di mana dia memantau peralatan fasilitas radiologi. Jadi kita dinilai oleh Bapeten rumah sakit yang cukup aman mengenai radiasi pada pasien-pasien radiologi yang kita layani. Next. Kita juga mendapatkan piagam dari PMI, di mana kita merupakan urutan rumah sakit terbaik kedua menurut penilaian PMI. Juga yang di sebelah kanan ini adalah ketetapan dari ketenaga kerjaan bahwa rumah sakit Pluit itu bisa untuk melayani ketenaga kerjaan. Spesialis kami cukup banyak. Next. Ya, mulai dari kandungan, urolog, anak, bedah, kulit kelamin, gigi, penyakit dalam, psikiater, kulit, semuanya ada di fasilitas di rumah sakit. Next. Ya, next. Ya. Total dokter spesialis kami ada 108, termasuk profesor dan dokter konsultan. Seperti dokter titis, ini dokter konsultan ginjal dan hipertensi, juga ada dokter konsultan penyakit tropik dan konsultan gastro hepatologi juga. Next. Total dokter umumnya kita ada 25 dokter umum. Ya, ini sebagian dari daftar jadwal praktek dokter spesialis. Next. Ya, next. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke fasilitas. Yaitu fasilitas kita tentunya ada MRI 1,5 Tesla dan ada MSCT. Nah, selain itu kita juga memiliki fasilitas, kita bisa memeriksa klinik alergi, di mana di alergi ini kita menggunakan tes bioresonansi, bukan pemeriksaan alergi yang ditusuk ya. Kalau zaman dulu kan kita ditusuk, dilihat kita alergi zat apa. Kalau ini kita sistemnya bioresonansi. Juga ada klinik laser, bukan hanya untuk kecantikan, tetapi untuk juga bisa memperbaiki penyakit-penyakit yang disebabkan karena luka, karena kencing manis, ya itu di laser cukup baik responnya. Juga ada fasilitas hemodialisa, cuci darah. Next. Nah, juga kita ada peralatan UBT, urea bed test, ini untuk mengetahui ada kuman
di lambung, di mana kalau misalkan Bapak Ibu sering mengalami gangguan mah, suka mual, nah itu baiknya diperiksa UGT-nya. Apakah itu ada kumannya di dalam lambung atau tidak. Juga ada HCT untuk membersihkan usus besar. USG kita juga ada USG 4 dimensi dan ada fisioterapi. ACT yang tadi saya sebutkan adalah hidrokolon terapi, di mana keuntungannya satu, untuk pemulihan peristaltik normal. Dulu HCT ini kita pakai untuk persiapan tindakan kolonoskopi atau teropong usus besar ya. Tetapi ternyata setelah dilakukan penelitian, ternyata banyak keuntungan-keuntungannya itu. Ya. Seperti satu, pemulihan peristaltik normal, efek relaksasi dari organ-organ sekitar, meningkatkan sirkulasi darah, menghilangkan bakteri dan jamur yang tidak ramah untuk di usus besar, terus mengeluarkan limbah dari usus besar, menghapus parasit, dan pemulihan flora normal yang dibutuhkan dari usus. Nah, untuk EMG, yaitu elektromiografi, ini merupakan alat kombinasi pemeriksaan elektromiografi, saraf, dan elektromiografi, itu otot. Jadi teknik pemeriksaan kondusif untuk mengetahui fungsi saraf dan pemeriksaan aktivitas listrik otot. Jadi jika Bapak Ibu mengalami suka lemas-lemas ototnya, nah ini kan mesti dibuktiin nih, benar nggak ada kelainan. Nah, maka dilakukan pemeriksaan EMG ini. Ya. Untuk medical check-up kita bermacam-macam paketnya, mulai dari yang termahal, Diamond itu sebesar 14 juta. Ya. Ya, terus, ya next. Jadi ini bermacam-macam paket medical check-up yang kita tawarkan. Next. Ya, next. Oke. Untuk Bapak Ibu jika berminat silakan hubungi. Nanti kita akan bisa memberikan diskon. Next. Untuk ada pemeriksaan yang khusus untuk pria, ada pemeriksaan khusus wanita, atau pemeriksaan untuk pasangan suami istri. Persiapan untuk pernikahan. Next. Ini udah lebih spesifik ke penyakit, misalkan untuk pemeriksaan jantung, pemeriksaan prostat, pemeriksaan screening payudara, dan pemeriksaan pencegahan dini stroke. Standar yang kita biasa tawarkan ke company, yaitu yang standar ini yang sebesar 1.150.000. Next. Oke, nah sekarang ruang perawatan, ruang perawatan yang paling bagus adalah, yang paling top adalah kamar eksekutif, terdiri dari 2 ruangan, yaitu ada ruang tidur keluarga, di mana ini sangat efektif sekali untuk pasien yang dari luar kota, daripada penunggu keluarganya harus menginap di hotel, mendingan dia langsung bisa stay di rumah sakit sambil mengawasi pasiennya. Next. Di bawah eksekutif ada kamar superfit. Next. Nah, superfit ini bedanya sama eksekutif, dia tidak ada ruangan tidur khusus, tetapi kita berikan 2 sofa bed dan ada ruang makannya. Untuk VIP-nya itu sofa bednya hanya 1. Next. Nah, untuk pasien-pasien asuransi biasanya itu menempati kamar VIP. Untuk kelas 1 ini kita ada 2 bed. Tetapi untuk PT Facility, karena kita sudah adakan PKS, maka kita bisa memberikan upgrade kamar 1 kelas di atasnya, ya, jika ruangan tersebut tersedia. Next. Kita juga memberikan free ambulans, yaitu penjemputan pasien ke rumah sakit fluid. Juga kita berikan 5% diskon di luar honor dokter dan biaya administrasi. Juga kita akan memberikan gift untuk pasien. Next. Nah, ini berbagai macam promo yang masih berjalan. Ada paket vaksin HPV, ada paket kelahiran, ya. Ini kita harga lebih murah dibandingin rumah sakit sekitar rumah sakit fluid. Next. Nah, ini ada paket mini pemeriksaan jantung. Ya, next.
Juga ada paket pemeriksaan untuk prostat. Next. Nah, baik, terima kasih. Ini ada nomor telepon untuk Bapak Ibu jika ingin mendaftar ke polispesialis atau bertanya-tanya bisa ke nomor pendaftaran 0895 4141 55908, juga ke Humas 0881 7283 205. Bapak Ibu bisa follow juga IG kami Fluid Hospital, di mana banyak edukasi-edukasi yang kami sampaikan di dalam IG tersebut. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter untuk pemaparan mengenai fasilitas-fasilitas dan juga program-program yang ada di Rumah Sakit Kulit Jakarta. Semoga kita semua sehat-sehat ya Pak Dokter. Ya, Baik, amin. untuk sesi berikutnya adalah foto bersama akan dipandu oleh Bapak Ageng. Mohon kepada teman-teman untuk di-on-kan kameranya. Pak Ageng, silakan. Ya, makasih Bu Nia. Buat teman-teman, yuk kita sesi foto bersama. Silakan dinyalakan kamera ya. Aku mau dong aktif ini. Mohon dinyalakan, masih ditunggu beberapa saat ya. Oke, ya. Sepertinya sudah banyak yang menyalakan kamera ya. Oke, saya mulai take picture. Kita ada 2 page ya. Untuk page yang pertama, 3, 2, 1, cheers. Oke. Tahan. Untuk page yang kedua, 3, 2, 1, cheers. Ya, terima kasih banyak atas kameranya. Saya kembalikan ke Ibu Nia. Silakan Ibu Nia. Baik, terima kasih Pak Ageng untuk memandu foto session kita kali ini. Baik, untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami, Bu Dokter, yang sudah. Silakan. Ya, mohon ditampilkan Mas Adi untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah dari Pak Darmawan Suhendro. Beliau adalah karyawan dari Divisi Finance, ICT, dan Legal. Untuk pertanyaan pertama adalah, apakah selama berpuasa kita boleh berolahraga? Jika boleh, sebaiknya kapan? Jenis olahraga apa yang baik dilakukan kalau kita sedang berpuasa? Silakan Pak Bu Dokter. Ya, oke, baik. Halo Pak Darmawan, semoga puasanya lancar ya. Jadi tadi saya sebenarnya udah menampilkan slide-nya ya. Selama berpuasa kita diperbolehkan untuk berolahraga. Sebaiknya disarankan berolahraga yang low impact, jangan yang high impact. High impact itu yang berat gitu ya, misalnya lari maraton gitu ya. Ya sebaiknya jangan. Jadi yang ringan-ringan aja, misalnya kayak jogging 30 menit gitu ya, atau treadmill 30 menit, atau mungkin main bulu tangkis ringan-ringan gitu ya, menjelang buka puasa. Biasanya sih kita sarankan dekatkan dengan waktu iftar atau buka puasa gitu ya, misalnya 30 menit atau 45 menit menjelang buka puasa, itu kita boleh sambil menunggu waktu buka puasa, itu ngabuburitnya itu dengan berolahraga ya, nanti dilanjutkan lagi setelah dia buka puasa 30 menit lagi. Jadi kita tetap sehat dan bugar selama berpuasa. Olahraganya macam-macam, boleh misalnya berenang boleh, ya kan? Lalu kemudian main lompat tali di dalam rumah ya boleh gitu ya. Terus habis itu misalnya treadmill atau jalan jogging gitu boleh gitu ya. Jadi ya disesuaikan aja dengan apa yang Anda suka gitu. Tapi ya jangan disarankan yang terlalu berat gitu ya. Karena nanti resiko malah hipoglikemi atau malah dehidrasi berat gitu ya. Jadi kita sarankan sebaiknya diperhatikan jenisnya. Atau mungkin ada juga orang yang lebih suka olahraganya nanti aja lah dok setelah pas habis buka puasa gitu baru olahraga malam gitu. Ya boleh juga, nggak apa-apa gitu ya. Jadi disesuaikan gitu. Oke. Lalu yang nomor 3 ya Bu ya.
Bapak Ya. Khairul Amin. Untuk Ya. penderita asma, apakah boleh menggunakan inhaler selama puasa Ramadan? Menggunakan inhaler ya. Oke. Jadi ini balik lagi nih, inhaler itu kan ada dua ya. Inhaler itu kan ada yang namanya controller, ada yang namanya reliever. Jadi kalau yang namanya controller itu kan dia dipakainya itu untuk mengontrol hanya sehari sekali. Jadi Anda bisa mengatur menggunakannya itu pada saat sahur atau pada saat berbuka. Itu namanya controller. Dan controller itu dipakai kalau ada atau tidak ada gejala atau keluhan Anda harus pakai. Tujuannya jangan sampai asma Anda kumat. Nah, tapi kalau misalnya inhaler yang sifatnya reliever itu kan dipakai pada saat Anda ada gejala ya, misalnya sesek gitu ya, atau tiba-tiba ada suara ngik-ngik gitu ya. Kalau pada pasien asma kan suka tuh ada kayak suara ngik gitu ya. Ya, inhalernya kan harus dipakai ya. Nah, ini sebenarnya saya kurang tahu ya apakah inhaler itu membatalkan puasa atau tidak ya, karena mungkin harus ditanyakan ke ahli agama terlebih dahulu ya. Tapi kan itu sifatnya inhaler itu sebenarnya kan hanya localize ya, hanya localize saja sih. Dia itu kan di dalam saluran napas ya, jadi dia tidak masuk ke dalam saluran cerna ya. Jadi dia itu inhaler itu kan dia bekerjanya di saluran nafas ya, bukan di saluran makanan, bukan di saluran cerna. Jadi mungkin ini agak saya nggak tahu apakah yang inhaler yang reliever itu boleh atau membatalkan puasa atau tidak ya. Mungkin nanti harus bertanya ke ahlinya sih, bukan saya gitu ya. Oke, jadi yang itu saya mungkin belum bisa jawab. Tapi kalau yang inhaler yang controller, mungkin sebaiknya gini, saran saya kalau Anda penderita asma, saran saya Anda harus menggunakan yang controller sih. Jadi selama bulan puasa, selama puasa Ramadan itu tidak ada asma yang kambuh gitu. Jadi karena dia sudah terkontrol dan kontrolernya itu sebaiknya sudah dimulai dari sebulan atau 2 bulan sebelum puasa Ramadan gitu. Dan yang namanya asma itu kan kambuh kalau ada pemicunya ya. Misalnya pemicunya itu adalah minum air es gitu ya, atau misalnya pemicunya debu gitu ya. Ya jadi sebisa mungkin hindari gitu ya. Pernah ada pasien saya sih, ya benar sih dia mungkin karena lagi habis puasa gitu ya, terus habis itu haus, banyak minum es, yang ada asmanya jadi kumat terus tuh selama bulan puasa ya. Karena dia nggak bisa mengontrol sih pemicu asmanya itu ya. Jadi mungkin kalau tahu apa pemicu asmanya sebaiknya dihindari deh gitu ya, supaya selama bulan puasa aman deh itu asmanya. Oke. Lalu kemudian dari dari Katerang ya. Apakah saat buka puasa jika langsung makan nasi apakah berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh kita? Jadi memang disarankan sebaiknya kan perut kita itu kan habis kosong selama 12-14 jam ya. Jadi memang kita disarankan sebaiknya mulai berbuka puasa itu dengan minum air putih terlebih dahulu ya. Lalu kemudian mulai mengkonsumsi makanan yang ringan-ringan dulu gitu ya. Jadi jangan langsung makan makanan yang berat sekaligus ya, karena takutnya lambungnya itu belum siap gitu untuk menerima, karena kan dia habis berpuasa cukup lama tuh ya, 12-14 jam. Jadi makanya biasanya disarankan minum air putih terlebih dahulu ya, lalu kemudian boleh makan yang manis-manis sedikit gitu ya untuk menaikkan kadar gula darah yang turun gitu ya selama kita berpuasa. Baru setelah itu kita akan mengkonsumsi makanan yang cukup berat gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah berdampak buruk terhadap kesehatan, ya enggak juga sih, karena tiap orang polanya beda-beda gitu ya. Ada orang yang berpuasa tuh setelah berbuka tuh langsung makan makanan yang berat itu. Saya nggak bisa dok ngemil-ngemil dulu gitu. Ya nggak bisa, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Lalu ditanya apakah cara yang paling sederhana agar tubuh tetap fit pada saat menjalankan puasa? Kuncinya adalah Anda harus sahur. Nggak bisa kalau Anda nggak sahur. Jadi sebaiknya pada saat sahur itu Anda harus tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang nutrisinya tinggi. Ya, Anda makan sayur dan buah dan air putih yang cukup. Supaya pada saat Anda berpuasa 12-14 jam itu Anda tidak dehidrasi, Anda tidak lemas, dan Anda tidak lapar. Ya, karena Anda sudah sahur atau Anda sudah makan pada waktu sahur ya. Tapi kalau Anda skip sahur itu pasti lemes ya. Jadi dan nggak fit puasanya ya. Dan nutrisinya jadi nggak balance, nggak seimbang ya. Jadi sebaiknya
Anda sahur dan memilih sebaiknya jangan mengkonsumsi makanan yang terlalu berlemak gitu ya, karena itu akan bikin cenderung kenyang, cenderung bloated dan juga begah sehingga sepanjang hari rasanya jadi tidak enak. Lalu kemudian dari Ibu Iis, bagaimana pola makan saat berbuka puasa yang benar dan sehat ya? Yaitu tadi saya bilang ya, Anda bisa mengawalinya dengan minum air putih terlebih dahulu ya, lalu kemudian Anda berbuka dengan yang agak manis sedikit gitu ya, lalu kemudian setelah itu baru Anda mengkonsumsi makanan. Ya sebenarnya nggak perlu harus terlalu berlebihan juga gitu ya, setidaknya ada karbohidratnya, ada proteinnya. Proteinnya bisa dari nabati, bisa juga dari protein hewani. Lalu jangan lupa serat ya, serat. Kenapa? Karena selama berpuasa itu kan ada periode di mana kita dehidrasi ya. Nah, itu bisa mempengaruhi pola BAB kita gitu ya. Jadi seringkali juga pasien mengeluh, "Dok, kalau selama bulan puasa saya cenderung konstipasi deh." Nah, untuk menyiasatinya itu Anda harus naikkan konsumsi buah dan sayur baik pada saat buka puasa ataupun pada saat sahur. Untuk menjaga kesehatan, kapan olahraga? Tadi olahraga udah ya. Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit. Untuk pasien dewasa, jika ingin puasa full sebulan, apakah diperboleh meminum obat pencegah haid? Bagaimana hukumnya? Nah, kebetulan saya nggak bisa jawab ya, karena saya bukan ahlinya. Mungkin yang pertanyaan ini harus ditanyakan ke guru agamanya gitu ya. Saya nggak tahu jawabannya. Oke? Baik, Bu Dokter, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, teman-teman yang ada di meeting ini, di Hal Talk ini, apakah sudah jelas apa yang dipaparkan oleh Bu Dokter mengenai pertanyaannya? Pak Darmawan, cukup jelas ya Pak? Oke, Pak Hoirul Amin? Oke, Pak Katerang? Mbak Ibu Isawiyah, apakah ada? Alhamdulillah jelas Bu Nia. Baik kalau gitu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bu Dokter. Pertanyaannya, bagaimana cara agar tubuh tetap fit waktu puasa dan bekerja di pabrik? Ya, ini memang pekerjaan yang... Jadi intinya pada saat puasa sih sebenarnya kita diperbolehkan untuk tetap melakukan rutinitas kita sehari-hari ya, yang kita biasa lakukan di luar dari waktu berpuasa ya. Cuman memang kembali lagi ya, seringkali kan kalau selama bulan Ramadan gitu kan selalu ada kebijaksanaan ya dari perusahaan ya, biasanya kan waktu kerjanya jadi lebih pendek gitu ya, atau ada waktu istirahatnya jadi lebih panjang gitu ya. Jadi disesuaikan lah Pak ya. Tapi intinya sih kalau memang pekerjaannya itu cukup berat sepanjang hari selama puasa itu cukup berat, Anda jangan melewatkan sahur sih. Karena itu penting gitu ya, dan konsumsi air pada saat sahur itu sangat penting ya. Jadi jangan lupa supaya Anda tidak dehidrasi selama Anda berpuasa dan Anda tetap fit ya. Lalu kemudian pola makan dan minum supaya tetap bisa olahraga ya, tadi udah saya jawab. Manfaat terhadap kesehatan tubuh jika menjalani puasa sebulan, yaitu yang tadi saya bilang di slide-slide pertama ya. Jadi ketika kita berpuasa itu ada mekanisme yang namanya autofagi di dalam tubuh ya, di mana dia dapat membantu pada waktu kita berpuasa, dia akan banyak menghancurkan sel-sel yang sudah rusak ya, menurunkan proses inflamasi ya, lalu meningkatkan hormon-hormon yang baik di dalam tubuh kita ya, dan itu memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Termasuk dengan kita berpuasa, maka kita mengurangi asupan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, mengandung gula tinggi, itu bisa membantu juga untuk menurunkan berat badan, mengontrol gula darah, mengontrol tekanan darah ya. Jadi puasa ini memberikan manfaat yang banyak lah bagi kita semua ya. Kalau kita full melakukan puasa 30 hari itu ya insya Allah pasti akan sehat gitu ya. Lalu kemudian sebaiknya makan minum apa serta jam berapa agar kita pada saat berpuasa tidak terlalu merasa haus dan lapar. Ya itulah tantangannya berpuasa, merasa haus dan lapar ya. Tapi saya rasa sih mungkin ya tadi saya sudah sempat menyebutkan ya, ketika kita sahur sebaiknya waktunya itu jangan terlalu jauh dari waktunya Imsya ya. Jadi biar nggak terlalu, misalnya Imsyanya jam 3, jam berapa sih? 3.45 ya kita Imsya ya biasa ya. Sahur jam berapa?
Sahur jamnya jam 3. Ya jam 3-an ya. Ya sahurnya sekitar segitulah gitu. Jadi jangan sahurnya udah mulai duluan, curi start jam 1 gitu ya. Habis itu ya kelamaan gitu ya. Jadi sebaiknya waktunya diatur gitu. Jangan terlalu jauh sama waktunya insya gitu ya. Jadi supaya waktunya pas sampai berbuka itu kita tetap kuat berpuasa. Apakah benar jika minum air es pada saat berbuka puasa akan mudah kenyang? Bukan mudah kenyang sih, tepatnya kembung. Ya, jadi sebaiknya jangan langsung hajar minum es kalau pada saat buka ya, karena dia akan cenderung jadi kembung ya. Jadi yang ada perutnya jadi agak sakit biasanya kalau kembung ya. Cara efektif mengatasi rasa ngantuk pada saat atau di waktu berpuasa. Ya, memang kenapa sih kita ngantuk? Karena pada saat kita berpuasa asupan gula yang masuk ke dalam tubuh kita kan nggak ada. Nah, gula yang ada di dalam tubuh kita itu berasal dari hasil pemecahan gula yang disimpan di hati, di otot gitu ya, dan pemecahan lemak dan protein. Sehingga kadar gulanya itu memang cenderung agak rendah. Nah, masalahnya sel-sel otak kita itu hanya bisa menggunakan substrat itu adalah gula ya. Jadi nggak heran kalau pada saat kita lapar atau pada saat kita puasa itu cenderung agak ngantuk ya, karena kadar gula kita itu rendah gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih Pak kalau misalnya emang ngantuk pada saat itu ya mungkin bisa ambil waktu untuk istirahat gitu kan, nggak dilarang juga gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Memang itu emang rutin, tapi biasanya sih kalau udah 2-3 hari puasa umumnya sih udah biasa sih gitu ya. Emang biasanya paling krusial itu kan di 3 hari 4 hari pertama awal-awal puasa ya. Karena ya kita kan baru ada penyesuaian lagi nih, tubuh kita menyesuaikan lagi gitu ya. Tapi biasanya kalau udah jalan 3-4 hari biasanya udah oke kok, semua puasanya biasanya udah aman lancar gitu. Ya. Oke. Baik Bu Dokter, terima kasih penjelasannya Pak Agus Susanto dan Pak Maulana Hasanuddin. Bagaimana Pak? Masih ada yang ditanyakan? Sepertinya cukup Bu Dokter. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Oh, oke. Iya, Mardiatun ya. Bulan Ramadan identik dengan es buah. Ya, benar banget nih. Jadi ngiler ya kita ya. Buah yang dicampur dengan susu, apakah vitaminnya jadi hilang? Oh, enggak ya. Buah yang dicampur dengan susu, vitaminnya enggak hilang ya. Cuman memang kalau dia diolah ya, jadi buah-buahan itu kan biasanya tinggi kalium ya. Jadi biasanya kalau dia direndam dalam air gitu ya, atau dicampur dengan susu, itu sebagian daripada kaliumnya itu ada yang hilang sih gitu ya. Tapi enggak semuanya. Jadi boleh aja, enggak apa-apa, enggak masalah ya. Agar tetap berstamina saat berpuasa, sebaiknya minum berapa liter air pada saat buka dan sahur. Nah, itu yang tadi dokter bilang kan, minimal itu kan kita harusnya konsumsi air kita sehari itu kira-kira 8-9 gelas. Jadi biasanya aku selalu membaginya itu pada saat sahur, itu biasanya pada saat sahur itu kira-kira 3-4 gelas pada saat sahur ya. Lalu pada saat berbukanya itu setidaknya sekitar 5 gelas. Jadi totalnya itu kira-kira 9 gelas, 8-9 gelas itu tetap terpenuhi walaupun kita berpuasa. Tapi kalau mau lebih boleh nggak dokter? Ya boleh aja gitu ya, nggak masalah gitu ya. Cuman minimal 9 gelas itu terpenuhi ya. Jadi 4 pada saat sahur, 5 pada saat buka puasa. Tapi kalau mau lebih boleh ya, nggak ada masalah. Apabila banyak mengkonsumsi takjil dan buah-buahan, namun tidak makan nasi pada saat berbuka puasa, apakah mengganggu pencernaan? Ya, ini balik lagi nih ke orangnya gitu ya. Kalau misalnya hari-hari biasanya pasiennya juga nggak pernah makan nasi, kan ada ya orang-orang yang emang nggak makan karbo gitu ya, nggak makan nasi gitu ya. Baik bukan di bulan Ramadan gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu kalau dia memang sudah terbiasa terlatih untuk tidak makan nasi gitu ya. Tapi kalau misalnya pada saat di luar dari bulan Ramadan dia makan nasi, tiba-tiba di bulan Ramadan dia nggak makan nasi, ya umumnya sih tubuhnya tuh nggak siap gitu ya. Jadi kaget gitu istilahnya. Ya pasti ujung-ujungnya akan mengalami masalah atau gangguan pencernaan, mulai dari gastritis lah, GERD lah ya. Jadi sebaiknya jangan memulai suatu pola yang baru yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya. Kecuali Anda memang sudah menerapkan pola itu gitu. Jadi misalnya ya memang saya udah nggak biasa makan nasi lagi dok gitu ya. Jadi pas bulan Ramadan saya juga nggak makan nasi, ya nggak apa-apa, monggo teruskan. Tapi kalau misalnya Anda nggak pernah dan Anda memulainya pada saat bulan Ramadan gitu ya,
Anda yang biasa makan nasi sehari 3 kali, tiba-tiba di bulan Ramadan Anda nggak mau makan nasi, wah sebaiknya sih jangan ya, jangan memulai sesuatu yang baru gitu ya, karena malah beresiko nanti. Nah malah yang ada nanti puasanya nggak lancar. Lalu kemudian saat ini istri sedang hamil, bersikeras ingin full puasa agar tidak dehidrasi. Ya, ya minumnya harus pada saat sahur. Pada saat buka puasa harus lebih banyak karena memang kalau ibu hamil, kalau dia dehidrasi, resiko air ketubannya itu akan sedikit gitu ya. Makanya biasanya ibu-ibu hamil tuh memang tidak disarankan untuk berpuasa ya. Jadi ibu-ibu hamil disarankan untuk tidak berpuasa karena memang ibu hamil itu adalah masuk dalam kategori pasien yang membutuhkan asupan nutrisi dan cairan yang cukup sebenarnya. Ya, tapi balik lagi ke masing-masing personal gitu ya. Jadi kita sudah jelaskan nih resikonya, ada resiko dehidrasi, resiko kekurangan asupan nutrisi. Karena ibu hamil kan dia makan bukan cuma untuk dirinya, tapi dia makan untuk dirinya dan juga babynya. Ya, jadi ya sebaiknya dikonsultasikan lagi ke dokter obgynnya ya, apakah bayinya itu pada saat mau memasuki bulan Ramadan itu ukurannya sudah sesuai atau belum ya. Jangan kalau ternyata oh dok ini Bu ini bayinya ukurannya masih belum sesuai gitu ya. Ibu masih harus naikin lagi intake makanan ibu. Lalu ibunya berpuasa, kasihan babynya dong. Nanti babynya jadi kurang nutrisi ya karena ukurannya jadi kecil ya. Jadi sebaiknya kalau ibu hamil mau puasa, tanyakan dulu sama dokter obgynnya. Memungkinkan nggak ini saya untuk puasa gitu ya. Lalu mengapa orang yang akan operasi medis selalu disuruh puasa? Nah, ini lain nih kalau ini ya, karena operasi medis itu kan butuh yang namanya pembiusan ya. Jadi pada saat pembiusan itu kan pasien itu dalam kondisi tidak sadar sehingga kita harus mengosongkan lambung kira-kira sekitar 6 jam, 7 jam pengosongan lambung. Kenapa? Karena ada resiko aspirasi ya atau tersedak. Kalau misalnya kita melakukan pembiusan gitu ya, lalu kemudian masuk yang namanya EPP gitu ya, jalan nafas dengan menggunakan mesin ventilator, lalu kemudian lambung itu masih terisi banyak makanan atau tidak kosong, itu resikonya itu bisa aspirasi atau tersedak ya. Makanya biasanya kita sarankan untuk puasa 6-7 jam sebelum tindakan medis yang membutuhkan pembiusan total. Ya, pembiusan total atau yang kita kenal dengan nama general anestesi atau pembiusan umum. Ya, itu emang harus wajib puasa ya. Kalau yang pembiusan lokal misalnya hanya operasi katarak misalnya, yang biusnya itu hanya bius lokal, tetes mata gitu ya, nggak perlu puasa Bu, ya. Atau misalnya pembiusan, misalnya mau operasi yang hanya biusnya lokal gitu, hanya disuntik aja gitu ya, di tangan gitu ya. Nah, ya nggak perlu puasa juga sih gitu ya. Jadi tergantung dari jenis operasi dan pembiusannya ya. Jadi biasanya jenis operasi dan pembiusannya itu menentukan apakah pasiennya perlu puasa atau tidak. Tidak semua operasi medis itu harus puasa. Oke? Ya, baik Bu Dokter. Mbak Mardiatun dan Pak Gatot Herlambang, apa penjelasan Bu Dokter cukup? Atau ada yang ditanyakan? Baik, sepertinya cukup. Kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak Dokter, dari chatbox. Yang pertama adalah dari Pak Hasis, kemudian yang kedua dari Ibu Dia Rita Anggi, kemudian yang ketiga dari Pak Sungging, dan yang terakhir adalah Pak Agus Rahman. Silakan Bu Dokter. Apa penyebabnya setelah buka puasa sering keluar keringat dingin dan kadang menjadi lemas? Dan berapa jam jarak ideal antara minum atau makan ringan dengan makan nasi? Oke. Jadi kenapa sering keluar keringat dingin dan kadang menjadi lemas setelah buka puasa? Nah, ini mungkin harus dievaluasi ya. Apakah pada saat puasanya sendiri bagaimana? Keluar keringat dingin dan lemas atau enggak? Ya, karena biasanya kan keluar keringat dingin dan lemas itu ciri karena hipoglikemi atau kurang gula ya, kurang asupan gula. Nah, jadi yang harus ditanya adalah ketika dia puasa bagaimana? Ya, atau keluar keringat dingin dan kadang menjadi lemas, ini apakah pada saat buka puasanya Anda buka puasanya dengan apa? Ya, apakah asupan gulanya pada saat buka puasa kurang atau tidak ya? Jadi mungkin ini harus dievaluasi lebih lanjut. Kalau ditanya berapa jam jarak ideal antara minum makan ringan dengan makan berat,
Ya, biasanya sih antara 30 menit sampai 1 jam ya. Jadi Anda minum dulu, makan ringan dulu gitu ya. Baru setelah itu Anda boleh makan berat ya 30 menit sampai 1 jam itu boleh ya. Apakah bisa kita mengganti waktu minum obat menjadi malam hari? Boleh saja. Jadi itu sering saya lakukan ya. Jadi kayak misalnya kalau biasanya obat gulanya di pagi, biasanya kalau lagi bulan Ramadan gitu ya dan pasiennya ingin berpuasa, biasanya obatnya saya tuker. Jadi pada waktu buka puasa, karena dengan anggapan pada saat dia buka puasa, asupan gulanya itu akan lebih banyak, asupan makannya akan lebih banyak dibanding pada waktu dia sahur. Jadi biasanya obatnya saya tuker pada malam hari gitu ya. Dan berapa waktu yang ideal untuk bisa minum obat sesuai dosis? Berapa waktu yang ideal untuk bisa minum obat sesuai dosis obat perharinya? Nah, ini nggak begitu jelas ya pertanyaannya apa ya ini maksudnya ya. Berapa waktu yang ideal untuk bisa minum obat sesuai dosis obat perharinya? Ini saya nggak begitu jelas maksudnya. Maksudnya kalau obatnya biasanya 3 kali, tapi kalau misalnya bulan puasa dan kita merasa bahwa obat ini bisa kita rubah jadi frekuensinya 2 kali dan itu tidak mempengaruhi kesehatan atau penyakitnya, boleh-boleh aja. Jadi misalnya kayak pada pasien-pasien ginjal nih, misalnya kami sering memberikan yang namanya folic acid atau asam folat ya, biasanya dosisnya sehari 3 kali. Tapi selama bulan puasa saya memperbolehkan untuk saya bilang bahwa dosisnya 2 kali aja cukup gitu ya. Nggak apa-apa gitu, karena kan hanya untuk waktu 30 hari ke depan, nanti setelah itu baru berubah lagi. Karena itu tidak terlalu memberikan impact atau dampak yang terlalu besar terhadap penyakitnya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi, misalnya dia dalam kondisi sakit dan obat itu memang harus diminum 3 kali, misalnya karena antibiotik dan dia harus minumnya memang 3 kali untuk meningkatkan efektivitas si antibiotik itu untuk menangani infeksinya. Ya, kita harus beritahu kepada pasien sebaiknya dalam kurun waktu 5-7 hari ke depan di mana antibiotik ini harus rutin dikonsumsi 3 kali, Anda sebaiknya jangan puasa dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menukar, misalnya ditukar dengan antibiotik yang diberikannya hanya sehari sekali jenisnya gitu, ya boleh aja gitu, karena kan pilihan antibiotik pun juga banyak. Ya jadi Anda bisa, dok boleh nggak saya tuh pengen puasa gitu, tapi antibiotiknya ditukar pakai yang sehari sekali aja boleh nggak dok? Ya boleh, ya nanti didiskusikan kembali dengan dokternya memungkinkan atau tidak gitu ya. Kalau ditanya mohon dijelaskan kembali berapa lamakah waktu yang diperlukan tubuh kita untuk beradaptasi terhadap perubahan pola dan waktu makan terkait awal puasa serta nanti akhir puasa masuk. Nah itu tubuh tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Ada orang dari start hari pertama puasa aja tuh udah langsung bisa beradaptasi gitu. Ada juga orang setelah hari ke-7, hari ke-8 tuh baru bisa ngerasa oke, baru ngerasa oke nih puasanya baru bisa nggak ada keluhan gitu ya, udah nggak lemes, udah nggak lapar banget gitu ya. Jadi tiap orang itu beda-beda sih Bu, jadi nggak bisa disamakan gitu ya. Banyak juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang dari hari pertama puasa tuh udah nggak ada kendala gitu ya, santai aja gitu ya. Tapi ada juga tuh yang baru hari ke-5, ke-6 itu kayak baru mulai terbiasa untuk bangun jam 3 pagi, mulai yang biasanya makannya jam 7 pagi harus makan jam setengah 4 pagi. Jadi ada perubahan gitu ya, baru setelah 10 hari. Bahkan ada juga yang udah 15 hari gitu ya, baru tubuhnya baru bisa beradaptasi ya, bisa juga sih gitu ya. Jadi tiap orang beda-beda. Kebetulan saya mengkonsumsi cuka apel kurang lebih sudah 4 bulan terakhir. Namun selama puasa saya bingung waktu yang tepat untuk mengkonsumsi cuka apel. Kalau saya sih sarankan sebaiknya mungkin pada saat buka puasa aja kali ya. Atau pada saat Anda sudah makan berat gitu ya. Misalnya Anda sudah makan buka puasa yang makan gitu ya. Bukan hanya sekedar minum air putih gitu ya. Sebaiknya sih setelah Anda mengkonsumsi makanan yang cukup gitu ya. Karena cuka apel itu kan dia cenderung asam ya. Sehingga yang paling dikhawatirkan ketika lambung Anda kosong, gitu ya, Anda mengkonsumsi cuka apel dan itu akan memicu timbulnya gastritis atau sakit mahnya ya. Jadi lebih baik konsumsi cuka apelnya mungkin dipindahkan waktunya setelah Anda mengkonsumsi makanan yang cukup gitu. Oke, tapi ya itu balik lagi saya bilang, karena konsumsi cuka apel sendiri pun juga setiap orang beda-beda ya. Ada orang yang kuat gitu untuk konsumsi cuka apel dalam kondisi perut kosong, ada yang sudah makan pun nggak kuat minum cuka apel ya. Jadi balik lagi ke Pak Agus. Kalau Pak Agus ngerasa oke, nggak ada problem,
ya nggak apa-apa, teruskan aja Pak Agus, nggak ada masalah. Oke? Oke. Baik, Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter atas pemaparan yang luar biasa. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bu Dokter tadi memberikan penjelasan yang cukup sehubungan dengan waktu juga sangat terbatas. Baik, mari kita berikan applause kepada Ibu Dokter Titis A. Indra atas penjelasan yang luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman semua, juga Dr. Andre dan tim marketing dari Rumah Sakit Fluid Jakarta yang sudah memberikan. Ya. Untuk rekan-rekan jika ingin butuh konsultasi ke Dr. Titis praktek di Rumah Sakit Fluid dari Senin sampai Sabtu pukul 5 sampai pukul 8 malam. Bisa langsung kontak. Ya, baik Pak Dr. Andre. Baik, untuk teman-teman yang tadi sudah memberikan pertanyaan baik melalui link maupun melalui chat box, akan mendapatkan merchandise, 10 merchandise dari Rumah Sakit Fluid Jakarta dan 3 merchandise dari Perfective Med Indonesia. Baik, kita berikan applause kepada tim Rumah Sakit Fluid Jakarta. Juga kepada teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya untuk Health Talk di hari ini. Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin disampaikan, atau mungkin dari Dr. Titis maupun Dr. Andre ada yang ingin disampaikan? Dari saya sih cukup. Semoga puasanya lancar, kesehatannya tetap terjaga. Amin, amin. Terima kasih Dr. Titis. Dr. Andre ada yang ingin disampaikan, Pak Dokter? Ya, dari saya cukup, Bu Nia. Baik. Sama semoga semua puasanya lancar. Amin, amin. Amin. Terima kasih juga atas merchandise-nya untuk teman-teman kami di sini semua. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Boleh follow IG kami, Bu, Fluid Hospital, untuk mendapatkan beberapa edukasi yang penting seputar kesehatan. Baik, siap Pak Dokter. Baik teman-teman, ya terima kasih banyak. Kami tutup untuk Health Talk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Health Talk berikutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Titis, Dr. Andre, Bu Nia. Terima kasih. Aku izin live ya. Ya baik Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Ya.